Jangan lupa nih ya, subrek. Nggak jelas loh. Rumah kos di Gang Kartini, Cipondoh, Kota Tangerang, petang itu menjadi pusat perhatian banyak orang setelah seorang wanita berkulit putih ditemukan tewas di sini. Wanita yang diketahui bernama Vera Yusika Sumarna itu tergeletak di ranjang dengan tangan terikat kain. Sementara kasur bersimbah darah yang berasal dari luka di tubuh wanita malang itu. Polisi yang datang ke kamar kos ini menemukan ada sejumlah luka tusuk di leher dan tubuh Vera Yusika. Dari kondisi ini diduga kuat pelaku pembunuhan menyerang korban beberapa kali. Hasil olah TKP dan penyelidikan petugas menduga lelaki berinisial JO yang menyewa kamar kos ini terlibat dalam pembunuhan Vera. Namun saat itu keberadaannya tidak diketahui. Dan untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya, polisi membawa jasadnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diautopsi. TKP kami menemukan beberapa alat bukti petunjuk. Kondisi luka korban dari hasil olah TKP ditemukan ada luka tusukan di leher dan di muka. Dan di TKP pun kita temukan beberapa alat bukti petunjuk, diantaranya alat untuk melakukan penusukan tersebut yaitu obeng dan pisau yang sudah kita amankan, dan beberapa barang bukti petunjuk lainnya yaitu yang diduga barang milik pelaku yaitu celana dalam dan beberapa peralatan lainnya yang sudah kita amankan ke Polres untuk tahap penyidikan selanjutnya. Dari hasil olah TKP kemudian barang bukti yang disita, kami menemukan pisau yang dipakai oleh tersangka, ini pisau dapur yang berada di rumah kontrakan, dan ini dibuang di depan parit. Ini masih ada air selokan dan juga ada beberapa lumpur, dan juga ada beberapa handphone milik pelaku serta ATM. Penemuan jenazah Vera Yusika ini berawal ketika suami korban tidak menemukan istrinya itu di rumah. Padahal beberapa jam sebelumnya mereka masih berkomunikasi melalui telepon genggam. Saat itu Vera mengatakan akan pergi belanja untuk keperluan kedai bakminya. Namun setelah lama ditunggu, wanita itu tidak kunjung pulang. Suami korban lalu menanyakan kepada saudara-saudaranya. Mereka mendapat informasi Vera berada di kawasan Cipondoh. Dia ngantar makanan ke rumah buat suami dan anaknya. Terus dia pergi lagi, tapi dia nggak bilang. Pas dia pergi. Kenapa? Pas hari terakhir dia pergi dari rumah itu hari apa itu? Itu hari Sabtu malam. Sabtu malam. Dia sempat pamitan sama suaminya atau gimana? Iya, dia cuma bilang pergi aja mau keluar malam itu. Karena dari malam sudah tidak pulang, terus biasanya dia pagi jam 6 udah jemput saya untuk jualan mie. Sampai jam 7 saya ke rumah korban. Terus saya mulai panik, saya tanya saudaranya di mana alamat kosnya, cuman diberitahu di belakang narita tidak ada nomor ataupun apa. Dengan satu persatu saya datengin dan saya nanyain dari kontrakan itu sampai muter lagi, sampai terakhir saya nanya satu orang lagi, dikasih tahu. Nah di situ baru saya ketemu. Habis ketemu saya tanya sama situ, dia bilang ada yang namanya Joni. Nah, terus akhirnya coba suruh diketok yang nomor 2 pintunya. Setelah diketok nggak ada suara, akhirnya saya pulang. Rumah kos JO kemudian didatangi, namun pintunya terkunci dan tidak ada sepeda motor korban maupun motor milik JO. Tetapi saudara korban curiga dengan kamar kos ini. Siangnya saya balik lagi, saya tanya lagi orang situ ada nggak datang. Terus orang situ tanya kenapa cari dia, karena dia karyawan saya. Terus datang kedua kali, itu pun saya ketok nggak ada orang lagi, atau tetangganya belum pulang. Terakhir sore saya minta tolong teman saya untuk saya udah tahu di situ tempat kontrakannya. Saya sama teman saya minta tolong. Setelah sampai situ saya minta tolong dibuka.
dengan pakai kunci serep sama yang punya kontrakan. Setelah dibuka kontrakan, saya ngelihat keadaan korban sudah bersimbah darah. Kontrakannya dulu aku nggak tahu kontrakan di mana ya. Kemarin baru ketahuannya pas kejadian itu. Kita tahu kontrakannya di sana. Tahunya dari mana? Tahu sih dari yang bisa itu dari teman-temannya Vera. Dari informasi yang didapat, lelaki berusia 36 tahun itu merupakan karyawan di kedai bakmi milik korban. Polisi juga menyelidiki sepeda motor dan telepon genggam Vera Yusika yang hilang. Tim kami Opstal di lapangan sedang mengejar pelakunya. Sudah teridentifikasi, ya karena namanya pelaku memang tahu melakukan kegiatan berpindah-pindah. Berselang sehari setelah mayat Vera Yusika ditemukan, polisi membekuk JO di tempat persembunyiannya di kawasan Tenjo, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, JO menjalin hubungan gelap dengan Vera Yusika yang juga menjadi majikannya itu sedikitnya selama setahun terakhir. Namun di hari naas itu, tersangka merasa tersinggung dengan ucapan korban sehingga mereka berkelahi dan berakhir dengan kematian Vera Yusika. Diketahui juga bahwa Vero dengan John berhubungan selama ini, berpacaran selama ini, dan pada saat 21 terjadi cekcok. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pembunuhan terhadap Vera Yusika itu terjadi usai pasangan selingkuh itu berhubungan intim di kamar kos JO di Cipondok. Sebelumnya korban dan tersangka pergi ke tempat temannya untuk makan. Saat itu sikap sepasang sejoli ini terlihat harmonis, kendati keduanya bukan pasangan yang sah. Kerabat dan teman korban tidak tahu Vera dan JO menjalin hubungan gelap. Mereka mengira hubungannya sekedar majikan dan pekerja belaka. Sabtu sore pulang jualan bakmi. Saat pergi pamit akan kemana? Dia nggak bilang, cuman saya udah di rumah, udah masuk kamar, dia bilang dia mau pulang anterin pecel lele untuk suaminya. Usai bersantap, pasangan selingkuh itu ke kamar kos JO. Mereka sempat memadu kasih. Namun ketika tersangka meminta mengulang kembali, korban mengeluarkan kata-kata yang menyinggung JO. Pada percakapan malam itu kurang lebih sore, mereka berdua berjalan, kemudian beli makanan dan masuk di rumah kos-kosan tersebut, lalu berhubungan badan. Setelah berhubungan badan, pada saat akan melakukan yang kedua kali, terjadi percakapan yang membuat tersangka marah, di mana percakapan tersebut menyinggung harga dirinya sebagai seorang lelaki. Dia bilang nggak bisa hidup tanpa dia. Bisa apa ya? Tanpa gue nggak bisa hidup. Baru aja bisa diusir sama istri. Hah? Terus langsung marah seperti apa? Dia bilang juga, lu mau nambah, gimana mau nambah? Ya, lu mana bisa bangun lagi, dia bilang, anak kuat. Dia bilang juga, lu mah beda sama mantan gua mah lebih gede, lebih ini, dia bilang. Terjadi cekcok dan saling memukul. Jadi korban juga memukul tersangka, kemudian tersangka juga melakukan pukulan sampai ngambil pisau, kemudian akhirnya menusukkan kepada korban. JO mengaku pada penyidik yang memeriksanya ia sudah menjalin asmara gelap dengan Vera sejak 1 tahun yang lalu. Korban sudah lama berhubungan dengan tersangka ini. Tersangka juga mempunyai masalah dengan istrinya. Jadi istrinya juga punya pacar, dan pada saat selesai membunuh korban, tersangka ini datang ke rumah istrinya. Di sana ada juga istrinya bersama seorang pria lain. Kemudian dia juga melakukan pembacokan penganiayaan di sini. Jadi ada 2 TKP rekan sekalian.
TKP pertama adalah TKP pembunuhan, lalu TKP kedua adalah TKP penganiayaan juga. Dari keterangan pelaku saudara Joni mengakui bahwa adanya hubungan khusus dengan korban, dan itu diakuinya pada saat kejadian bahwa Joni dengan korban sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, dan adanya ketersinggungan pada saat meminta layak hubungan suami istri tersebut, korban menolak. Hubungan antara korban saudara Vera dengan Joni kami masih dalami. Yang jelas bahwa dari keterangan dari pelaku mengatakan bahwa adanya hubungan yang sangat dekat layaknya hubungan suami istri antara pelaku dengan korban. Tersangka menjadi teman kencan korban sejak rumah tangganya bermasalah. Korban mengajak JO untuk bekerja dengannya berdagang bakmi ayam. Selama ini tersangka merupakan sosok lelaki yang baik, kendati ia cukup tertutup. Dia tuh baik, manggil saya tuh Mae, karena saya udah anggap dia tuh sebagai anak gitu, karena dia juga perhatian sama saya juga baik. Dia pergi pagi, kali kita kagak tahu perginya, dia pulang juga saya kagak tahu, malam udah langsung masuk aja ke dalam, dia udah nggak ada bergaul sekali. Sementara warga di dekat JO mengontrak mulanya menduga korban adalah istri dari tersangka. Pertama kita sih anggap dia kan suami istri, dan kita baru tahu kejadian ini nggak suami istri ya baru sekarang aja. Karena kalau saya sendiri kan nggak langsung tanya kan, ini kan pihak RT harusnya kan ini. Warga yang bermukim di dekat TKP tidak menduga korban ternyata pasangan selingkuh tersangka. Si korban jarang sih, tapi ya sering kesini, nginep beberapa kali lah saya lihat, nginep ada beberapa kali, nginep di sini. Nah, selanjutnya cuma ya begitu aja, karena dia juga jarang ngobrol dengan kami di sini. Memang kelihatan harmonis atau gimana Pak Haji? Ya saya lihat sih, kadang memang ada seperti ketegangan begitulah. Yang terakhir sekali emang sih kan ada di sini yang langsung lihat sebelum kejadian itu dia sepertinya bertengkar begitu. Dari penelusuran di sekitar TKP didapati sebilah pisau milik tersangka yang digunakan untuk membunuh. Beberapa petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu adanya baju dan beberapa bercak darah, termasuk juga alat senjata tajam yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Dan dalam pengakuannya kepada penyidik, JO mengungkapkan motif pembunuhan ini semata karena ia merasa tersinggung dengan perkataan yang dilontarkan sang kekasih. Dari hasil penyelidikan, polisi mengambil kesimpulan pembunuhan Vera Yusika hanya dilakukan oleh satu orang, yakni JO yang juga kekasih gelap korban. Atas perbuatan ini, tersangka dijerat pasal 338 KUHP yang ancaman pidana maksimalnya berupa kurungan penjara selama 20 tahun. Terkait masalah pelaku, untuk sementara menurut keterangan pelaku yang sudah kita amankan, saudara Joni adalah pelaku tunggal dalam melakukan aksi kejadian tersebut. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.